Halo rekan-rekan, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang selalu sehat ya. Selamat datang kembali di mata kuliah dasar pemrograman bersama saya Riyad Sahara, dosen program studi informatika Universitas Siber Asia. Di pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting, sekali lagi nih penting lagi nih dalam pemrograman ya, yaitu fungsi. Dan ini kita akan membahas yang part pertama, akan ada part selanjutnya ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya atau pembahasannya, kita simak terlebih dahulu nih beberapa poin utama yang menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliahnya, nah ini rekan-rekan setelah mempelajari materi kali ini, diharapkan mampu memahami konsep fungsi dalam pemrograman dan bagaimana mengimplementasikannya. Untuk pembahasan kita sendiri, ini ada beberapa ya. Yang pertama ada struktur fungsi, lalu ada prototipe fungsi, ada parameter fungsi, lalu return di fungsinya, dan pengiriman data ke fungsi. Fungsi ini sendiri apa sih? Sebenarnya fungsi dengan modularisasi itu hampir sama ya, atau metode ya. Nah, fungsi ini sendiri kita bahas fungsi dulu. Fungsi ini merupakan blok dari kode yang dirancang untuk melaksanakan tugas khusus nih ya. Jadi ada tugas khusus dari sebuah program utamanya yang nanti memang akan dijalankan oleh fungsi tersebut. Untuk kegunaan detailnya, misal satu ya, mengurangi pengulangan penulisan program yang berulang atau sama. Jadi cukup dituliskan satu kali dan bisa digunakan berulang kali. Selain itu, kegunaan lainnya adalah program ini ya menjadi lebih terstruktur sehingga mudah dipahami dan dapat lebih dikembangkan, di maintenance atau diperbaiki jika ada errornya. Jadi fungsi ini sebenarnya step lanjutan dari modularisasi dan memang bagian dari modularisasi ya, konsep modularisasi itu sendiri. Nah, ada beberapa fungsi umum yang dikenal di dalam bahasa pemrograman. Contohnya di sini kita orientasinya ke C++ ya. Contoh ya, ada main, fungsi main atau fungsi utama. Nah, kalau main atau fungsi utama, ini sepertinya di banyak bahasa pemrograman wajib ada ya, bersifat mutlak yang menandakan programnya dimulai atau inilah program utamanya, badan program utamanya. Lalu ada contoh misalkan fungsi printf. Nah, fungsi printf ini dalamnya jika di C++ dan di C ya, ini fungsi untuk mencetak output ke layar, untuk menampilkan sesuatu ke layar ya. Lalu ada lagi fungsi yang namanya countf. Nah, ini untuk menghitung jumlah dan ini salah satu fungsi aritmatika. Serta banyak lagi fungsi-fungsi yang lainnya yang rekan-rekan wajib explore nih. Contoh misalkan di C++, terus misal di Java, terus di Python dan yang lain-lain ya. Nah, ini bentuk dari fungsi secara umum ya, atau kita sebut dengan struktur fungsi. Bentuknya secara umum seperti ini. Jadi ada nama fungsinya, nah terus ada argumennya dari fungsi tersebut. Kalau misal yang di metode yang lalu, argumen ini namanya parameter ya. Nah, di fungsi ini ada argumen. Dan sama nih, di dalam badan fungsinya ada pernyataan atau perintah-perintah apa saja yang nanti akan dikerjakan atau dijalankan di dalam fungsi tersebut. Oke, tadi ada nama fungsi ya, ini boleh dituliskan secara bebas, tapi ada ketentuannya, tidak menggunakan spasi atau simbol-simbol yang nanti akan bentrok ya, misalkan simbol aritmatika dan lain-lainnya ya, itu jangan dipergunakan. Dan nama-nama fungsi sendiri ini baiknya mempunyai arti. Misalkan fungsi untuk perhitungan penjumlahan ya, kita berikan nama fungsinya jumlah atau tambah ya. Terus untuk pengurangan ya kurang, pembagian misalkan pembagian atau perkalian ya perkalian gitu ya. Dan untuk argumen di dalam fungsi ini sebenarnya boleh diisi dengan suatu data atau dibiarkan kosong aja. Artinya kalau misalkan diisi ada data yang nanti akan dikirimkan ke fungsi dan diproses oleh fungsinya ya. Untuk pernyataan perintah ini diletakkan di antara tanda kurung kurawal di mana itu adalah badan fungsinya. Nah, ini ada contoh fungsi sederhana dengan bahasa pemrograman C++. Oke, kita lihat ini nanti akan kita praktekkan juga ya. Jadi teman-teman ini tetap perhatikan materinya, tetap ikuti perkuliahannya, nanti akan ada beberapa prakteknya. Contohnya dengan bahasa C++, bahasa yang paling basic dulu ya. Kita lihat di sini ada beberapa preposesor. Apa sih preposesor? Ya, gampangnya atau yang paling mudah dipahami, paling mudah dimengerti, library-nya yang mau kita pakai, kita gunakan apa saja.
Preprocessor include conio.h artinya seluruh dari code atau source code yang ada di library conio.h kita mau gunakan. stdio.h ya kita gunakan juga. Terus iostream untuk input output streamnya kita gunakan. Contoh ada fungsi yang namanya garis tanpa argumen ya. Fungsinya namanya garis tanpa argumen. Lalu di dalam fungsi garis tersebut ada perintah untuk printf \n ini enter ya. \n itu enter untuk mengenter atau pindah baris. Nah, perintahnya untuk mencetak garis strip sebanyak beberapa kali ya. Terus di program utamanya kita lihat di main programnya ya. Langsung dipanggil nih fungsi garis. Langsung dipanggil fungsi garis begitu program running ya. Terus setelah fungsi garis selesai, ada perintah untuk menampilkan sebuah cetakan. Rekan-rekan bisa lihat ya di situ ada perintah untuk menampilkan sebuah cetakan atau inputan. Lalu ada perintah lagi nih endl. Nah, ini sama dengan \n untuk enter atau pindah baris. Lalu dipanggil lagi fungsinya nih, yang tadi untuk mencetak garis strip ya, beberapa kali ya. Dipanggil lagi, dengan pemanggilannya dipanggil nama fungsinya secara lengkap, plus juga ada argumen atau tidak ya, memanggil fungsi garis. Lalu selesai. Dengan hasil outputnya, rekan-rekan di sini bisa lihat ya, hasil outputnya di command prompt-nya, jadi output yang dihasilkan, cetak dulu nih si garis-garis strip-stripnya tadi yang memang ada di fungsi garis, lalu apa yang dilakukan di main program, dan terakhir karena dipanggil lagi fungsinya dilakukan hal yang sama. Jadi fungsi memang gunanya seperti itu, salah satu kegunaannya ya. Jadi bisa melakukan beberapa kali instruksi yang sama berulang kali tanpa menuliskan lagi programnya. Oke, lanjut ke prototipe fungsi. Apa sih prototipe fungsi? Nah, prototipe fungsi ini akan kita gunakan atau kita memang akan buatkan saat kita mau mendeklarasikan ke compiler mengenai beberapa hal. Yang pertama, tipe data keluaran dari fungsinya apa? Nah ya, jadi ada argumen atau nilai yang dikeluarkan dari fungsi tersebut dan tipe datanya kita harus deklarkan. Kita harus cantumkan apa tipe datanya, numbering atau string. Lalu jumlah parameter yang digunakan, jumlah parameter yang ada di fungsi yang nanti memang akan digunakan di fungsinya. Terus tipe data dari masing-masing parameter yang digunakan itu apa? Itu wajib ada ya. Nah, prototipe fungsi sendiri keuntungannya ada beberapa. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama, compiler akan melakukan konversi antara tipe parameter dalam definisi dan parameter fungsi. Nah, konversi apa nih? Nah, kalau konversi kan artinya akan menyesuaikan, akan menyetarakan ya, akan menyetarakan tipe-tipe parameter di dalam definisi dan parameter di fungsinya. Oke, lalu lanjutnya ini ya, jika jumlah parameter yang digunakan dalam definisi fungsi dan pada saat pemanggilan fungsi berbeda atau tidak sama, ada perbedaan nih. Jumlah parameter yang digunakan sama saat dipanggil. Nah, nanti program akan menunjukkan kesalahan, ada ketidaksesuaian jumlah parameter dalam fungsi dengan pemanggilan fungsinya. Misalkan di fungsinya parameternya 2, tapi pada saat dipanggil 3. Nah, ini tidak bisa ya, nanti akan ditunjukkan kesalahannya apa. Oke, ini ada contoh prototipe fungsi. Yang kita lihat di sini pertama pastinya ada nama fungsinya, contohnya total nama fungsinya. Terus tipe keluaran fungsinya apa? Kita lihat di sini float ya. Salah satu bilangan yang bentuknya desimal. Tipe data ya, tipe data float ini merupakan salah satu tipe data untuk mencerminkan jika nilainya adalah bilangan desimal atau pecahan ya. Terus kalau rekan-rekan lihat lagi di dalamnya ada beberapa parameter nih. Ada parameter A sama parameter B dan ada tipenya juga. A float, B juga float. Dan rekan-rekan lihat, untuk prototipe fungsi ini tidak ada titik koma. Ini langsung implementasi di bahasa pemrograman, contohnya di C++ ya. Jadi mendeklarasikan prototipe fungsi tanpa ada titik komanya. Oke, untuk parameter fungsi, ada dua macam parameter fungsi. Yang pertama, parameter formal, yang kedua, parameter aktual. Nah, parameter formal ini variabel yang ada ya, yang ada pada daftar parameter yang ada lagi di dalam definisi fungsi. Jadi sebenarnya parameter formal ini adalah variabel yang dideklarkan dan ada di dalam fungsinya. Kalau parameter aktual, nah ini adalah variabel yang digunakan untuk manggil fungsinya, artinya di luar fungsi. Nah, ini parameter fungsinya, bentuk penulisannya antara yang parameter formal dan parameter aktual. Contoh untuk yang parameter aktual, adanya di main program nih pada saat fungsi dipanggil. Contoh fungsi yang dipanggil adalah fungsi total. Dan ada parameter A, B, ada dua parameter ya. A dan B ini adalah parameter aktual.
Lalu pada saat deklarasi fungsinya, di prototipe fungsinya kita lihat di sini ya, fungsinya namanya total, tipe keluaran datanya adalah float, bilangan desimal, pecahan ya. Dan ada dua parameter, A sama B juga sama. Ada masing-masing juga tipe datanya. Dan A serta B di dalam pendeklarasian fungsi tersebut disebut dengan parameter formal. Parameter fungsi tadi kita bisa melewatkan sebenarnya ya. Artinya bukan melewatkan kita lewati, bukan seperti itu. Melewatkan di sini artinya adalah mengirimkan, memanggil, mengakses ya. Ada dua cara melewatkan parameter ke dalam fungsi atau dua pemanggilan lah ya. Yang pertama pemanggilan dengan nilai. Kita sebut dengan call by value ya. Atau yang kedua ada pemanggilan dengan referensi, call by reference. Caranya gimana? Nah, seperti ini. Oke, pemanggilan yang pertama nih ya, untuk parameter fungsi, pemanggilan dengan nilai atau call by value. Nah, di pemanggilan dengan nilai ini, nilai dari parameter aktual ya, nilai dari parameter aktual, sekali lagi ingat, nilai dari parameter aktual akan dimasukkan ke parameter formal. Oke, nah di sini parameter aktual tadi nilainya ini nggak bisa berubah, walaupun nilai dari parameter formal berubah, karena yang diakses ini nilainya ya. Bukan keseluruhan parameternya, tapi hanya nilai dari parameter tertentu. Oke, seperti itu. Nanti akan kita lihat penjelasannya atau perbedaannya dengan yang lain. Contoh dulu di sini, yang untuk call by value. Kita lihat di sini ada satu buah program secara utuh, penggunaan call by value. Ada beberapa prosesor di sini, Conius, STDIO, dan IOStream ya. Dan dilihat di sini ada deklarasi fungsi tambah, dan ada dua parameter di sini. Ada parameter formalnya, ada M sama N ya. Oke, kalau rekan-rekan lihat di sini, di main programnya, dideklarasikan ada A, B variabel ya. Ada variabel A, variabel B, tipe datanya integer, bilangan bulat. Kalau rekan-rekan misalkan bingung, tadi ada float, sekarang integer. Nah, ini ngejelasin apa sih? Rekan-rekan wajib explore nih ya. Di internet sumbernya banyak banget jenis-jenis tipe data. Contoh di sini yang digunakan, contoh programnya dengan bahasa pemrograman C++. Maka rekan-rekan wajib explore tipe data apa saja dalam pemrograman C++ ya, agar lebih memahami atau mengetahuinya. Oke, contohnya A di sini diberikan nilai 5, terus B sama dengan 9 ya. B diberikan nilai 9. Terus di sini ada cetakan ya, menggunakan fungsi cout. Nah, cout ini juga salah satu fungsi nih ya. Fungsi untuk menampilkan sebuah cetakan di layar. Di sini ditampilkan nilai sebelum fungsi digunakan. Nah, oke. Terus dilihat di bawahnya kita ada di sini cout A dan B ya. Pemanggilannya seperti ini. Penjelasan lebih lanjutnya nanti pada saat kita praktikum ya. Di sini akan ditampilkan nilai sebelum fungsi digunakan, sebelum fungsi dipanggil. Si A berapa, B berapa. Rekan-rekan tentunya sudah bisa mengira-ngira akan keluar hasilnya berapa. A 5 ya B 9. Sekarang ada pemanggilan tambah. Fungsi tambah nih sekarang dipanggil. Dan ada parameternya ya, A sama B. Nah, kita lihat nih, selanjutnya di sini, nilai setelah fungsi digunakan, artinya nih, nilai ini setelah fungsi digunakan tampilnya berapa? Ditampilkan A sama B-nya ya. Nilainya sekarang berapa setelah fungsi digunakan atau dipanggil. Dan kita lihat di dalam fungsi tambahnya. Oke, di dalam fungsi tambah ada dua parameter, M dan N. Nah, ingat ini parameter apa? Oke ya, sudah tahu ya itu parameter apa ya. Oke, terus kita lihat di sini. M plus sama dengan 5, artinya M yang sekarang, M yang lama ditambah 5. Terus N plus sama dengan 7, artinya N yang sekarang adalah N yang lama ditambah 7. M dan N ini dapat nilai awal dari A dan B di fungsi yang utama tadi. Oke, nilai di dalam fungsi tambah dicetak nih, M berapa, N berapa ya. Dan nanti balik lagi ke fungsi yang utama tadi setelah tambahnya si fungsi tambah tadi dipanggil ya. Oke, kita lihat di sini contoh keluarannya seperti apa sih nih? Nah, ini output yang dihasilkan. Jadi nilai sebelum fungsi digunakan adalah A punya nilai 5, B punya nilai 9. Terus di dalam fungsinya, tadi ya A-nya ditambahkan nih, M-nya ditambah nih. M plus sama dengan 5. Yang artinya M yang sekarang adalah M yang lama ditambah 5. M yang lamanya berapa? Dapat nilai 5 dari A. Yang akhirnya nilai M adalah 10. Terus N di sini kita lihat 16. Kok bisa 16? Karena tadi ada aritmatika N plus sama dengan 7. Yang artinya N yang baru adalah nilai dari N lama ditambah dengan 7. Ya. N yang lama berapa? Dapat nilai dari B 9. Maka N yang sekarang adalah 16.
Tapi kita lihat lagi di hasil output berikutnya. Nilai setelah fungsi digunakan kok tetap sama ya, bukannya berubah ya. Karena ini tadi contohnya adalah pemanggilan atau melewatkan nilai dengan metode call by value. Hanya nilai yang dimodifikasi, nggak secara keseluruhan si parameter atau variabel yang dimodifikasi. Yang hasilnya nanti akan berbeda pada contoh berikutnya. Nah, ini contoh yang berikutnya nih ya, parameter fungsi yang pemanggilannya dengan referensi atau call by reference. Oke, pemanggilan dengan referensi ini merupakan pemanggilan alamat suatu variabel di dalam fungsi. Nah, cara ini nih, ini dipakai untuk mengubah isi suatu variabel yang di luar dari fungsi dengan melaksanakan pengubahan nilai dari suatu fungsi di dalam variabel dilakukan di dalam fungsi tersebut ya. Jadi ini dipakai buat merubahnya nih, jadi merubah nilainya karena yang diakses adalah alamat variabelnya. Berbeda dengan yang call by value, hanya akses nilainya dirubah, tapi nggak ngerubah secara keseluruhan. Kalau yang ini, akses variabelnya, karena alamat variabelnya ketemu, variabel bisa diakses, kalaupun ada perubahan, nanti akan terjadi perubahan keseluruhan. Nah, ini contoh yang call by reference. Nah, ini sama dengan yang tadi sebenarnya contohnya ya. Tapi di sini rekan-rekan lihat di deklarasi fungsi tambah ini ya. Kalau rekan-rekan lihat di sebelum parameter C sama D ada simbol seperti simbol bintang, asteris namanya ya. Nah, ini adalah simbol penggunaan call by reference. Nah, untuk di main program ya kita lihat ada dua variabel A sama B. A punya nilai 4, B punya nilai 6. Lalu dicetak nih nilai sebelum fungsi tambah dipanggil ya. Kita lihat di bawah di situ. Jadi nilai sebelum fungsi tambah dipanggil, lalu dipanggil nih fungsi tambahnya ya. Dan nanti akan dicetak lagi nilai setelah fungsi tambah dipanggil. Oke, kita lihat di fungsi tambahnya. Nah, di dalam fungsi tambahnya ya, di dalam fungsi tambah tadi pada saat pemanggilan tadi ya, tapi sebelum itu kita lihat dulu nih. Pada saat nanti manggil fungsi tambahnya ternyata ada simbol tambahan yaitu simbol dan atau ampersand namanya ya, A dan B. Nah, memang simbol asteris tadi untuk ngirimin, terus nanti untuk ngebaca lagi atau untuk ngirimin lagi ya, mau ngirimin lagi. Dan di sini dikirimkannya di dalam program utama pakai simbol ampersand. Beda dengan deklarasi tadi pakainya asteris ya, karena ini call by reference. Oke, di fungsi tambah ada dua parameter formalnya C sama D. Nah, rekan-rekan lihat ada simbolnya tetap di situ, simbol asteris ya, simbol bintang. C plus sama dengan 7, nanti nilainya akan ditambahkan 7. D plus sama dengan 5, nanti nilai dari yang B tadi ya, kalau yang A untuk C, terus yang B untuk yang D akan ditambahkan 5. Terus dicetak nilai di akhir fungsi tambah ya, dicetak si C dan D ini. Nah, kita lihat aja deh hasilnya seperti apa sih hasil running programnya. Nah, output yang dihasilkan saat programnya sudah di running ya, nilai sebelum pemanggilan fungsi ini A punya 3, B punya 7. Nilai di akhir fungsi tambah sudah berubah nih ya, sudah berubah ya jadi 10 dan 12 karena tadi ditambahkan. Dan setelah pemanggilan fungsi ternyata nilainya juga berubah. Beda dengan yang call by value tadi. Karena sekali lagi perbedaannya call by value hanya akses value-nya atau nilai dari variabelnya. Yang call by reference ini bisa akses variabelnya. Jadi kalau ada perubahan, berubahlah seluruhnya ya, termasuk nilai dalam variabelnya. Oke, pembahasan berikutnya kita akan ngebahas tentang pernyataan return. Nah, return ini digunakan untuk mengirimkan nilai atau nilai dari suatu fungsi kepada fungsi lain yang memanggilnya. Jadi saat fungsi dipanggil dan di dalamnya ada pernyataan return, return ini akan ngirimin nilainya nih ke fungsi yang manggil fungsi tadi, yang di dalamnya ada returnnya ya. Oke, pernyataan return ini diikuti oleh argumen yang berupa nilai yang akan dikirimkan. Contohnya pernyataan return seperti ini ya. Kita bisa lihat di sini ada prototipe fungsi tambah, di mana di sini kalau rekan-rekan lihat ada pemanggilannya dengan call by reference ya, ada simbol atau notasi bintang ya, asteris. Di main program ya kita lihat ya, di main program ada dua variabel A sama B ya, ada A sama B, B dikasih nilai awal 5. Oke. Terus A ya. A di sini akan ada proses panggil fungsi tambah ya dengan mengirimkan B. Nah, terus di sini ada cetakan atau output nilai setelah pemanggilan fungsi adalah A-nya sekarang dicetak berapa. Kita lihat fungsi tambahnya nih. Nah, di fungsi tambahnya ada satu parameter formal ya, namanya C. Ya, di sini lihat ada simbolnya asteris. Return C plus sama dengan 2. Artinya nanti nilai yang lama ditambahkan 2. Terus hasil runningnya seperti apa? Kita lihat nih hasil runningnya nih dari programnya. Nah, jadi nilai setelah pemanggilan fungsi tadi sudah ditambahkan dengan 2 aja, hasilnya adalah 7.
Oke, ini ada lagi contohnya ya, pengiriman data ke fungsi. Jadi mengirimkan suatu nilai data konstanta ya ke suatu fungsi lain yang dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah nih. Contohnya seperti ini. Oke, kita lihat di sini ada satu prototipe lagi, nama fungsi namanya luas. Oke. Nah, ini kalau misalkan kalian atau rekan-rekan lihat ada titik komanya, artinya bukan prototipe ya, tapi adalah deklarasi. Terus di main, oke, di main programnya ada satu variabel namanya luas underscore bs. Ya, luas underscore bs. Kalau tadi di deklarasi fungsi luasnya, sisi itu parameternya. Nah, di dalam main programnya, ini ada deklarasi luas underscore bs, tipe datanya float. Nah, luas bs ini sama dengan luas dan mengirimkan ada konstanta 4,25 yang dikirimkan ke dalam fungsi luas ya dari main function ini. Oke, terus dicetak nih luas bujur sangkarnya berapa ya. Nanti akan ditampilkan luas bujur sangkarnya berapa. Oke, luas bujur sangkar ini ada di variabel luas underscore bs. Kita lihat di fungsi luasnya, di fungsi luas ini di code-nya ya. Nah, kita lihat di sini memang kalau untuk pernyataan luas bs, ya luas 4.25, 4,25 atau 4.25 sama ya, akan dikirimkan nilai kepada fungsi luas untuk diolah lebih lanjut. Yang nilai tersebut akan ditampung pada variabel sisi. Selanjutnya, di dalam fungsi return tadi terjadi perkalian sisi dengan sisi dikali sisi. Setelah itu, hasil perkalian tersebut dikirim kembali atau dikirim balik ke variabel luas bs yang manggil fungsi tersebut. Contohnya seperti ini, di entry misalkan berapa, terus nanti akan muncul hasilnya dari hasil perkalian sisi dikali sisi. Oke, lanjut ke pengiriman data variabel ke fungsi. Nah, ini bentuk pengiriman data variabel sama seperti halnya mengirim suatu nilai data konstanta ke suatu fungsi. Kalau contoh sebelumnya data konstanta ya, sudah ada langsung nilainya. Nah, sekarang data variabel nih. Hanya saja nilai yang dikirimkan tersebut nanti biasanya akan berubah-berubah sih karena ada pemrosesan di dalam fungsinya. Contoh pengiriman data variabel ke fungsi. Oke, kita lihat di sini ada deklarasi fungsi luas ya, sisi dengan tipe datanya float untuk parameternya atau argumennya. Lalu di main programnya ada beberapa variabel luas underscore bs sama sisi underscore bs, tipe datanya float, bilangan bulat. Lalu ada tampilan untuk menghitung luas bujur sangkar, lalu masukkan nilai bujur sangkar, dimasukkan nilainya, lalu disimpan ke dalam variabel sisi underscore bs, lalu di luas bs ya dipanggil fungsi luas, dikirimkan si variabel sisi bs ke dalam variabel fungsi luas tadi, dan nanti akan ditampilkan nih luas bujur sangkar itu dapat dari luas bs ya dalam satuan sentimeter. Kita lihat nih dari fungsi luasnya. Di sini ditampung nih ke dalam sebuah variabel atau parameter sisi, parameter formal ya. Return sisi dikali sisi. Oke, di return lagi nih sisi dikali sisi. Nah, ini output yang dihasilkan dari contoh pengiriman data variabel ke fungsi. Contohnya nih ya, di sini dimasukkan nilai sisi bujur sangkar 4 diproses di dalam fungsi tadi. Lalu ditampilkan di dalam luas bujur sangkar, hasil dari sisi dikali sisi ditampilkan dalam outputnya. Seperti biasa, ini adalah referensi yang saya gunakan dalam menyusun atau membuat modul serta bahan ajar. Nah, rekan-rekan sangat dipersilakan jika ingin mengakses secara langsung agar lebih kaya materinya ya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembelajaran kali ini. Semoga materi yang dibahas bermanfaat dan menambah wawasan rekan-rekan semuanya. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, silakan tuliskan di LMS, nanti akan saya respon. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih, salam.